Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi seputar pengalaman saya atau pemikiran saya pribadi ya. Ini sekaligus pemikiran saya pribadi juga plus pengalaman saya juga tentang deskripsi video atau deskripsi konten yang kita buat, entah itu di YouTube ataupun dimanapun itu ya. Terutama di YouTube ya guys. Deskripsi atau bisa disebut juga dengan keterangan yang menunjukkan bahwa video itu adalah video real atau settingan atau memang video ini dibuat untuk hiburan semata. Nah ini teman-teman. Jadi menurut pendapat saya pribadi adalah deskripsi itu sangat penting dan sangat penting, baik itu maupun di kolom deskripsi atau baik maupun di keterangan deskripsi akun YouTube kita. Nah, untuk deskripsi yang ada di akun YouTube kita itu kita bisa menambahkan sesuai dengan deskripsi yang ingin kita tulis. Misalkan nih, isi konten di channel ini apa, seperti itu misalnya ya. Terus tujuan dibuatnya konten itu untuk apa, apakah untuk hiburan atau memang konten edukasi real yang memang tidak ada keterkaitannya dengan hal-hal yang semisalkan konten ini itu bisa dianggap konten ya, kalau misalkan gini ya, ada konten misteri ya, misal konten misteri atau konten hantu-hantuan. Nah ini kalau misalkan tidak ada deskripsi atau tidak ada judul atau tidak ada keterangan di video itu bahwa konten itu hanya untuk hiburan dan tidak untuk dipermasalahkan, semisal ya, itu bahayanya nanti ke orang awam akan berpikir bahwa itu asli teman-teman. Jadi penting di dalam channel itu deskripsi itu harus diterapkan, entah itu di channel entah itu di deskripsi video teman-teman. Namun memang terkendalanya itu kalau misalkan orang ada yang memang tidak mau baca deskripsi atau bahkan deskripsinya dilewat, sehingga ketika isi kontennya tidak diberi deskripsi atau diberi keterangan di awal atau di opening video, itu mereka akan berpikir bahwa video ini asli. Misalnya ya, konten misteri, muncul hantu-hantuan misalkan ya. Nah, ketika muncul hantu-hantuan ini, ketika tidak ada deskripsi, tidak ada keterangan bahwa ini untuk hiburan atau bagaimana, ini yang nanti akan menjadikan salah paham kepada orang awam. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Saya tidak ingin menjelek-jelekan orang yang berkecimpung di bidang itu ya, di bidang konten itu seperti itu. Karena mungkin banyak ya dari orang-orang yang memang salah tanggap atau salah anggapan ketika seseorang membuat konten itu dianggapnya bagaimana, tapi kalau misalkan kita baca deskripsi itu akan lebih enak dan kita akan lebih tahu apakah video ini ditujukan untuk hiburan atau tidak. Nah, tidak cuma di situ, tidak cuma di konten kreator misteri, di konten kreator yang berkarakter juga sama seperti itu. Nah, deskripsi ini sangat penting dan teramat sangat penting. Keterangan dari video ini sangat penting. Keterangan dari channel juga sangat penting ya teman-teman. Kenapa?
saya katakan sangat penting. Jadi apabila terjadi kesalahpahaman dari orang yang menonton, itu kita bisa apa namanya, mungkin setelah atau sebelum kita memulai ke videonya, misalkan opening gitu kan, atau penutupan, misalkan gini ya, saya membuat video yang berkarakter, misalnya nih karakternya mengambil dari laki-laki menjadi perempuan seperti itu, atau bisa dikatakan karakternya agak sedikit karakter waria ya. Nah, kita punya alasan kenapa kita bikin karakter itu, kenapa kita membuat karakter itu. Nah, kita bisa misalkan gini ya, saya bikin video yang mempunyai karakter seperti itu, lalu saya bilang sebelum saya memulai ke isi videonya, saya akan bilang seperti ini misalkan, baiklah teman-teman, para subscriber, para penonton semuanya, di video ini saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa video ini ditujukan untuk hiburan, dan saya tidak ada niatan untuk apa namanya, tidak ada niatan untuk merubah diri dari laki-laki menjadi perempuan. Nah, misal contoh itu ya, jika sudah ada deskripsi seperti itu di channel YouTube kita, di video kita, entah itu sebelum opening atau closing atau sesudah akhiran video, itu pasti orang akan paham teman-teman bahwa wah, konten ini cuma main-main gitu, konten ini cuma iseng, cuma untuk hiburan biasa seperti itu. Jadi buat teman-teman, para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV, kenapa saya membahas tentang pentingnya deskripsi ini? Karena setahu saya, pengalaman saya juga dulu sempat punya pengalaman, teman-teman, punya pengalaman nonton channel misteri, namanya Klemes Misteri namanya ya. Dan ketika itu, di video itu, saya mempertanyakan di kolom komentar, saya bertanya seperti ini, bang, apakah hantu yang muncul itu asli atau tidak, seperti itu. Jadi intinya saya mempertanyakan bahwa hantunya itu settingan atau tidak. Dan alhamdulillah si channel YouTube ini membalas dengan mohon dibaca deskripsinya terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, ini ciri-ciri memang orang yang mungkin konten kreator yang bertanggung jawab ya teman-teman. Intinya dia intinya dia bertanggung jawab atas isi videonya, bahwa video yang dia tayangkan itu semuanya adalah untuk hiburan. Karena saya juga sering melihat atau menonton konten-konten kreator yang memunculkan ya seperti konten kreator misteri, mereka yang jujur ini yang jujur ya, yang jujur itu mereka sempat bilang di closingan atau di opening mereka mengingatkan bahwa konten ini dibuat hanya untuk hiburan seperti itu. Jadi jelas itu adalah konten settingan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV dimanapun Anda berada, nah untuk contoh yang tadi saya sebutkan, saya mohon maaf ya, itu hanya sekedar contoh. Dan untuk channel yang tadi saya sebutkan juga Klemes Misteri, saya juga tidak ingin menjelek-jelekan. Pokoknya saya kalau untuk hiburan semuanya saya mendukung, saya apresiasi ya teman-teman. Kalau konten kreator yang memang tujuannya untuk hiburan dan deskripsinya jelas teman-teman. Jadi saya juga sebetulnya pecinta hiburan juga teman-teman. Jadi ketika ada hal yang lucu atau bagaimana menghibur kepada kita ya, kita pun ya welcome gitu kan. Itu kita lebih berpikir hanya untuk hiburan seperti itu. Nah, video ini saya buat tujuannya untuk berbagi pengalaman teman-teman, berbagi pengalaman, karena saya juga pernah mengalami hal yang sama dan pernah mengalami kebingungan yang sama ya. Saya juga sekaligus viewer, sekaligus saya juga orang yang suka konten seperti itu, suka konten dan punya ide gitu kan guys.
Ya ketika mungkin apa namanya, ada teman-teman di sini yang belum paham atau apa namanya yang lagi ngonten gitu kan guys, seperti saya ya, konten-konten tipis ya, intinya ngomong konten-konten mengisi waktu luang seperti itu ya, mengisi waktu saat kita tidak ada kegiatan seperti itu ya. Ya karena menurut saya konten itu yang pertama mengasah kreativitas, yang kedua adalah yang paling apa namanya bermanfaatnya itu bisa menghibur bagi orang lain seperti itu. Misalkan konten hiburan ya, kalau konten edukasi mungkin bisa memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang kita tidak tahu seperti itu. Jadi ini juga tujuannya ya intinya berbagi aja gitu kan guys, bahwa deskripsi atau keterangan video ya, baik itu judul baik maupun itu deskripsi video, itu sangat penting sekali untuk para penonton kita di luaran sana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan deskripsi ini bisa menjadi sesuatu yang bisa mencegah kesalahpahaman pada isi konten yang kita buat. Misalkan ya, kita apa namanya bikin konten misalkan pakai cosplay, misalkan kita pakai cosplay, pakai daster, apa pakai baju kebaya misalkan ya. Nah ketika ada yang berkomentar di video kita itu, ada yang berkomentar bahwa kamu ngapain, kamu melakukan hal ini, bagaimana. Nah nanti ketika ada orang yang berkomentar buruk terhadap kita ya, kita tinggal apa namanya bilang aja, balas aja di kolom komentar, kita melakukan hal ini bukan untuk hal-hal yang negatif, kita melakukan hal ini positif hanya untuk hiburan seperti itu. Nah jadi kita bisa gampang gitu guys dalam apa namanya bilang ke orang yang salah paham ini. Jadi bilang ke orang yang salah paham ini bahwa konten kita itu 100% real untuk hiburan dan tidak ada jadi intinya tidak perlu ya ada isi konten kita yang dipermasalahkan seperti itu. Nah itu untuk di dalam deskripsi video atau baik maupun channel ya teman-teman. Nah untuk deskripsi video juga ya sebetulnya kita saat opening atau saat closing seperti itu kita bisa menambahkan, teman-teman bisa menambahkan seperti yang seperti yang saya contohkan tadi ya, bahwa konten ini hanya untuk hiburan semata dan jadi intinya konten yang kita buat itu real untuk menghibur semata, bukan untuk hal-hal yang lain-lain yang jadi misalkan kalau ada orang yang keburu berpikir negatif, itu akan segera terbantahkan dengan keterangan kita atau penjelasan kita yang memang ada di video itu teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman para subscriber, para penonton channel YouTube Zam Zainuddin channel TV dimanapun Anda berada, semoga video ini bisa dipahami dengan baik, tidak terjadi kesalahpahaman, tidak ada orang yang tersinggung. Kalaupun ada yang tersinggung, mungkin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang apa yang saya katakan tadi itu sekedar untuk contoh ya teman-teman, karena ya mengingat kalau untuk punya konten settingan yang berkarakter, saya belum punya pengalaman seperti itu ya teman-teman, karena ya sejauh ini saya konten biasa-biasa aja gitu, ngeblog biasa gitu kan, konten biasa, jadi pengalaman saya belum ada ya. Tapi kalau ada nanti saya akan sharing lagi dan saya akan share di video selanjutnya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa deskripsi baik dimanapun itu, di bawah deskripsi video atau di deskripsi channel atau di deskripsi saat kita opening atau closing, itu sangat penting ya teman-teman, agar tujuannya ketika orang yang menonton itu tidak keburu berpikir negatif
Jadi mereka berpikir bahwa konten ini dibuat hanya untuk seru-seruan, hanya untuk hiburan, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Seperti yang tadi sudah saya katakan ya, tentang contohnya seperti itu ya. Kalau memang ada yang merasa jujur di sini, mungkin boleh ya kalian ya, mungkin kalau yang jujur pasti tidak akan merasa tersinggung ya, karena memang ya ngapain juga gitu kan, mereka toh sudah jujur juga. Dan untuk yang orang yang mungkin merasa bahwa ada apa namanya, isi atau ranah kontennya saya sebutkan sebagai contoh, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang tujuan saya di sini mengatakan itu hanya untuk contoh dan tidak ingin menjelekkan apa hasil karya orang lain seperti itu. Justru saya mendukung apabila channel yang ada deskripsi atau ada keterangannya itu menurut saya sangat bagus dan patut diacungi 2 jempol, karena mereka sudah bisa memberitahukan kepada orang yang akan berpikiran negatif bahwa konten ini cuma untuk hiburan. Jadi orang ini yang menonton akan berpikir secara positif bahwa ini konten yang kita buat itu adalah hiburan, teman-teman. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, tidak ada sesuatu yang memang saya ingin jelek-jelekan atau bagaimana. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada perkataan saya yang kurang enak, apabila ada perkataan saya yang menyinggung, saya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa. Saya manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan pasti setiap manusia bisa berbuat salah. Oke, saya Zam-Zam Zainuddin dari Zam-Zam Zainuddin Channel TV mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.